Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rima Fausia, tempat tugas SMK Negeri 2 Kuala, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. NIM 2224010105. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Waalaikumsalam, Bu. Siapkan ke kelas. Siapkan. Sebelum belajar, mari kita doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Terima kasih. Ibu absen dulu, Ibu mau lihat ada yang absen hari ini. Dio, Iya, Bu. Fadila, Yuk. Febri, Nabila, Raul, Iya, Bu. Muhammad Raihan, Salvatona, Iya, Bu. Ani, Zizkia, Nirina, Rahma. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak semuanya kelas IPA 3 ini hadir semuanya, sehingga pada hari ini Ibu merasa sangat senang sekali dan berbahagia karena kita bisa berkumpul, tidak ada yang alfa. Oke? Kita mulai pembelajaran kita. Kita lanjutkan materi kita, masih sambungan dari materi kita terdahulu, yaitu tentang semangat ilmu dan semangat untuk ilmu dan mengamalkannya kepada sesama. Siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan dari materi kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu. Menuntut ilmu untuk bagi setiap. Yang kedua apa yang kita simpulkan minggu yang lalu? Menuntut ilmu harus kita lakukan dengan semangat, tidak boleh bermalas. Karena kita tahu hukum menuntut ilmu ya. Hukum menuntut ilmu wajib atau fardu ain. Apabila kita tidak menuntut ilmu maka berdosalah kita, sehingga apa? Mengakibatkan masuk neraka. Mau masuk neraka anak semuanya nih? Pasti tujuan akhir dari hidup kita adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat yang sukses kita harus berilmu. Itu kata kuncinya. Oke, kita lanjutkan materi kita yang juga seperti minggu lalu, yaitu kita pelajari dulu atau kita pahami dulu materi kita. Coba, siapa yang bisa menjelaskan materi apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Satu apa? Kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua? Hukum menuntut ilmu. Yang ketiga? Dan juga nanti kita tambah dengan tokoh-tokoh yang harus kita jadi pedoman nih agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Juga tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama apa? Oke, yang kedua apa? Peserta didik mampu menelaah tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya pada sesama. Oke, yang ketiga apa tujuan pembelajaran kita? Peserta didik mampu mempresentasikan diskusi tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Jadi kita sudah tahu ya materi dan tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini. Selanjutnya KD dan KI. KD yang harus kita lakukan adalah yang pertama apa? Menganalisis kelebihan terhadap kemampuan dalam menuntut ilmu. Oke, KD yang kedua. Menyampaikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah ayat 120. Sedangkan ini
Menganalisis semangat dan membangun semangat memberi ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai prioritas yang kalangan kalangan Al-Quran atau ayat 122. Yang kedua. Benar, memberi ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Yang ketiga. Mempresentasikan dan menyampaikan diskusi tentang semangat memberi ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Jadi itulah KD dan KI yang harus kita selesaikan pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kewajiban menuntut ilmu. Coba Raihan, jelaskan Raihan tentang kewajiban menuntut ilmu Raihan. Setiap umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus dilakukan dengan penuh semangat dan tidak boleh dengan bermalas-malasan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mantap. Terima kasih Rahan yang telah menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan dari hukum menuntut ilmu? Siapa yang bisa? Kelompok mana yang bisa menjelaskan hukum menuntut ilmu? Ayo, Dio, jelaskan. Hukum menuntut ilmu dibagi dua, satu Ya. fardu ain. Hukum tersebut berlaku jika ilmu yang dimaksud tidak boleh ditinggal oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Ya. Yang kedua, fardu kifayah. Hukum fardu kifayah berlaku bagi ilmu yang ada di kalangan umat Islam. Ya. Agar tidak hanya umat Oh ya. agar tidak hanya kaum di luar Islam yang menguasai ilmu tersebut. Oke, terima kasih Dio yang sudah bisa menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu. Ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Yang kedua? Oke. Yang ketiga siapa yang bisa menjelaskan keutamaan orang menuntut ilmu? Kelompok tiga. Ya, Febri, coba Febri, jelaskan semua Febri. Keutamaan orang menuntut ilmu itu apa aja? Febri. Yang pertama Ya. diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua? Kedua diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ya, yang ketiga? Merupakan sedekah yang paling utama. Oke, yang keempat? Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Ya, yang kelima? Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Oke, yang keenam? Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ya, yang ketujuh? Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Mantap, hafal semua Febri. Oh, mantap nih pada hari ini, semangat. Oke, siapa yang selanjutnya kita akan membahas tentang dalil tentang menuntut ilmu. Siapa bisa membacakan dalil? Coba Rahma, bacakan dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Wa ma kana mu'minu. Susah bacanya. Nah, coba Febri bacakan Febri. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula nafarra min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzanun. Yuk kita baca sama-sama ya dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaqqatul liyatafaqahu min kulli firqatin minhum fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Coba siapa bisa menjelaskan di kelas, bacakan artinya. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali.
agar mereka dapat menjaga dirinya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menjelaskan atau mengartikan dari ayat yang kita baca tadi. Surat apa itu tadi? Ayat 1. Oke, nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan isi dari kandungan surat At-Taubah ini? Bahwa tidak semua orang mungkin harus berangkat ke medan perang. Ya, Apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja. ya. Tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakat, di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Tujuannya agar ilmu agama dapat diajarkan secara merata dan dakwahnya dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga kecerdasan umat Islam bisa ditingkatkan. Namun, apabila umat Islam Menghadapi peperangan yang memerlukan tenaga manusia yang banyak, seluruh umat harus dikerahkan untuk menghadapi musuh. Tetapi bila peperangan sudah selesai, maka masing-masing harus kembali kepada tugas semula. Oke, terima kasih. Jadi kandungan surat At-Taubah ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu dengan kita berperang membela agama Allah itu hukumnya sama. Paham maksudnya? Kita menuntut ilmu hari ini kita seperti berperang dalam menegakkan agama Allah. Sama-sama wajib. Menuntut ilmu itu kita berperang untuk melawan apa? Kebodohan. Kalau kita berperang untuk membela agama Allah, apabila agama kita diinjak-injak oleh musuh kita, maka kita wajib untuk membela. Paham ya si kandungannya surat At-Taubah ya? Selanjutnya apa kiat-kiat yang harus kita lakukan agar kita semangat dalam menuntut ilmu? Yang pertama apa kiat yang harus kita lakukan? Harus ikhlas. Dengan harus ikhlas karena kita menuntut ilmu. Ingat karena sudah kewajiban kita kepada Allah ya. Yang kedua apa? Oke, kita harus berteman dengan orang-orang yang mencintai ilmu, dengan lingkungan yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Jangan kita berteman dengan orang yang malas. Paham ya? Yang ketiga apa? Kiatnya yang harus kita lakukan sehingga kita semangat dalam menuntut ilmu. Melatih dirinya. Mulai dari sekarang kita harus latih kesabaran dalam menuntut ilmu. Tidak bisa, nanti kita ulangi sampai kita bisa. Jangan kita patah semangat. Juga di sini yang akan kita jelaskan, kita bahas yaitu tentang adab menuntut ilmu. Ada rupanya adab ya. Ada adab kita dalam menuntut ilmu, harus beradab itu ya. Yang pertama apa? Adabnya harus niat. Untuk apa kita ke sekolah? Menuntut ilmu supaya kita jangan bodoh, biar kita sukses dunia dan akhirat. Yang kedua apa? Melakukan yang terbaik. Harus dengan niat yang melakukan yang terbaik. Yang ketiga apa? Apa itu tawakal? Berserah diri. Oke, yang keempat apa? Menaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, bagaimana adab yang kelima apa? Berdoa supaya kita dan terhindar dari malas dan kesulitan. Yang keenam apa? Berprasangka baik kepada Allah. Ya, harus kita berprasangka baik kepada Allah. Yang terakhir apa? Mengamalkan ilmu yang dimiliki. Sahabat ibu pada hari ini, apabila ada teman kita yang tidak atau belum paham, kita wajib memberikan ilmu yang sudah kita dapat tersebut. Nah, sekarang ada tokoh-tokoh teladan yang harus kita pedoman, kita baca biografinya sehingga kita semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, Imam Syafi'i. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. yang keempat, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kelima, Imam Bukhari. ini hanya sebagian tokoh-tokoh Islam ya. Yang ada juga namanya Al-Kindi. Juga ada yang namanya Ibnu Sina. Pernah tak membaca biografinya? Pernah? Jadi dengan kita sering membaca ahli ilmu ini, maka insya Allah kita juga termotivasi bagaimana kita seperti mereka. Ya, oke. Karena materi kita
sampai di sini. Sekarang kita melanjutkan dengan kegiatan diskusi. Yang harus kita diskusikan yaitu tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi di sini Ibu memberi tugas kepada masing-masing kalian, yaitu kalian cari dalil dari 7 macam keutamaan orang yang menuntut ilmu. Bisa? Jadi nanti masing-masing ditulis di buku, nanti dikumpulkan sama Ibu, akan langsung Ibu beri nilai. Ya, oke. Ibu kasih waktu dengan tugas ini dan kalian diskusi berkelompok 20 menit dimulai dari sekarang. Bisa kan? Ya. Ya, kalau nanti apa, nanti dikasih aja. Apa tadi? Iya. Udah selesai semua? Oke. Sekarang dikumpulkan semua hasil dari diskusi kalian tadi. Satu persatu. Oke, sekarang kita Ibu akan menilai dari tugas yang kalian lakukan. Oke, ada nggak yang mau maju? Ada nggak yang bisa menuliskan dalil tentang hasil diskusi yang telah kalian kerjakan? Oke, silakan Sina. Dan terima kasih kepada Rina. Silakan kembali.
memeriksa tugas yang kalian lakukan semuanya benar semua. Karena nilainya semuanya benar, maka ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kita yang pertama, yang itu apa tadi? Apa? Semangat kita harus dalam menuntut ilmu, harus bersemangat lebih daripada kita bermain. Karena menuntut ilmu itu merupakan suatu jembatan kita menuju ke suksesan. Mau sukses nggak kita ini? Ada nggak yang mau jadi sarjana? Ada, Bu. Ada kita mau jadi sarjana nggak semuanya nih? Ada lah, Bu. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga di kelas ini semuanya menjadi seorang sarjana. Jangan sampai ya, harus sampai S3, harus sampai profesor. Mantap. Mantap. Apalagi sekarang kita banyak dibantu oleh beasiswa ya. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan? Kita berefleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus semangat agar kita sukses. Yang kedua apa? Jangan bermalas-malasan ya. Jadi mulai hari ini karena kita sudah tahu hukum menuntut ilmu, maka kita jangan bermalas-malasan. Malas kita hari ini, maka untuk yang selanjutnya kita akan menjadi orang yang merugi. Oke, yang ketiga apa? Kita harus mencontoh, membaca biografi dari 5 orang yang ada di depan kita ini. Yang pertama apa? Imam Ahmad. Yang kedua Imam Syafi'i, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi dan Imam Bukhari. Jadi karena kita sudah ada ini yang menghafal atau yang membaca biografi 5 contoh tokoh ini. Oke, untuk tugas minggu depan, nah ini ada lagi tugas untuk minggu depan diminta kalian kerjakan sebelum kita masuk besok, udah dikumpulkan ya. Masing-masing kalian harus meresume ya biografi dari kelima tokoh ini. Kalian tulis namanya, lahirnya di mana, buku karangannya, dan apa yang membuat dia menjadi sukses. Bisa? Jadi untuk minggu depan kita harus sebelum masuk kita harus sudah menyelesaikan tugas. Ya, paham? Apa tugasnya? Meresume 5 tokoh yang harus kita menjadi pedoman atau menjadi figur favorit kita agar kita juga bisa sukses seperti mereka. Bisa ya? Bisa. Oke. Ada lagi yang perlu kita bahas atau kita selesaikan dari materi kita tadi? Ada enggak pertanyaan? Enggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, ibu bertanya nih. Hah? Bisa? Nah, coba ini di antara yang 5 ini, siapa yang pernah membaca salah satu dari tokoh teladan ini? Pernah nggak kalian mendengarnya? Siapa? Imam Syafi'i. Kenal sama Imam Syafi'i? Kenal, Bu. Kenal. Alhamdulillah kenal. Imam Ahmad Hanbal? Pernah baca biografinya? Aku tidak lupa. Tuh. Yang ketiga Muhammad apa? Al-Fatih. Nah, yang keempat Salahuddin Al-Ayyubi. Kenal nggak? Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Panglima perang. Mantap. Siapa Rayhan? Mantap, dia sudah membaca bagaimana dia menjadi apa? Jadi pahlawan ya, pahlawan Muslim. Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kelima Imam Bukhari kenal? Hadis. Siapa itu? Perawi. Perawi hadis. Oke, kalau sudah bisa kita pahami untuk minggu depan, dan jangan lupa kalian kerjakan tugas yang diberikan, jangan sampai tidak selesai pada waktu yang sudah ditentukan. Berapa lama? Waktunya cuma 1 minggu. Ya, sebelum kita masuk tugasnya harus kita kumpulkan. Bagi yang tidak dikumpulkan berarti nilainya tidak ada.
Oke? Karena sudah selesai materi kita juga pada hari ini juga selesai. Bu, Ya. saya mau bertanya, Bu. Nah, Bisa dijelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, Bu, yang ada 7 tadi. oh, siapa yang misal ini dia ingin bertanya apa saja keutamaan orang yang menuntut ilmu? Siapa yang bisa menjelaskan keutamaan orang yang menuntut ilmu? Ada 7. Nah, ada 7. Coba jelaskan. Yang pertama, diberikan derajat yang lebih tinggi oleh Allah. Nah, yang kedua. Diberikan pahala yang lebih besar di hari kiamat nanti. Oke, yang ketiga. Merupakan sedekah yang paling utama. Oke, yang keempat. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Iya, yang kelima. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Iya, yang keenam. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Iya. Dinaungi oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahi menuju surga. Terima kasih kepada siapa? Ya, yang telah menjawab dengan benar. Makanya kita bersyukur. Dan kita menjelaskan dia. Ada lagi pertanyaan? Ada yang bertanya lagi? Ada lagi? Ya, Dina. Bisa jelaskan ulang lagi tentang fardu ain? Saya belum mengerti. Oh, fardu ain. Tadi hukum menuntut ilmu itu ada dibagi kepada berapa? Dua. Yang pertama apa? Fardu kifayah. Yang kedua? Fardu kifayah. Jadi hukum menuntut ilmu itu yang pertama yaitu fardu ain. Arti dari fardu ain itu adalah kewajiban dibebankan kepada diri sendiri. Apabila kita tidak melakukan, maka kita sendiri yang berdosa. Yang kedua, itu fardu kifayah. Ya kan? Arti fardu kifayah itu apa? Dibebankan hanya kepada sebagian orang dan yang lainnya bisa lepas hukumannya. Kalau fardu ain kita sendiri, ya. Nah, jadi yang dimaksud fardu ain di sini, hukum berlaku fardu ain yaitu jika ilmu yang dimaksud tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Maksudnya menuntut ilmu agama. Jadi untuk menuntut ilmu agama itu kita fardu ain hukumnya. Paham ya? Untuk menuntut ilmu agama. Tetapi kalau untuk ilmu fardu kifayah itu adalah menuntut ilmu atau mencari ilmu yang tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi yang bersifat dunia. Seperti apa? Teknologi. Kita jangan sampai kalah dari yang bukan beragama Islam. Apalagi? Ilmu apa lagi? Kedokteran. Juga karena tokoh-tokoh kedokteran juga banyak dari Islam. Nah, ada lagi ilmu apa lagi? Fisika. Apalagi geografi. Itu wajib juga kita ketahui. Maka disitulah kita disebut jadi untuk menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah. Kalau hanya sebagian orang yang bisa, kita nggak berdosa. Tapi kalau ilmu agama, kita sendiri harus mempunyai ilmu agama. Ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Nah, Saya ingin bertanya, Bu. Nah. Tips semangat dalam menuntut ilmu apa? tip Ya. atau kiat lah ya. Ada yang bisa menjelaskan? Kiat dalam menuntut ilmu agar kita semangat kita dalam menuntut itu. Menuntut ilmu. Yang pertama apa? Yang pertama ikhlas, harus ikhlas kita. Ya, jangan sampai kita merasa terpaksa ketika menuntut ilmu. Ada enggak ke sekolah kita terpaksa dipaksa orang tua? Dengan ikhlas misalnya. Kedua apa? Berteman. Kita harus berteman dengan orang yang mencintai ilmu. Jangan kita berteman dengan orang yang malas, ya, pasrah dengan hidup. Yang ketiga apa? Kita harus melatih diri kita untuk selalu sabar apabila kita tidak bisa belum paham dengan ilmu yang kita dapat. Kita harus berusaha selalu agar sampai kita dapat dengan ilmu tersebut. Paham? Ada lagi?
Ya, Bu. Tak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Minggu depan kita lanjutkan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan menjadi amalan bagi kita agar kita sukses di dunia dan akhirat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapkan kelas. Sahabat belum pulang, mari kita doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.